Ada yang berhutang kepada saya sudah beberapa tahun. Saya mau nagih, ngelihat ekonomi dia, hati saya gimana ya gitu ya, buat makan aja maaf gitu ya, dia kekurangan. Dulu kami tuh sama-sama punya usaha sebelum COVID. Alhamdulillah usaha kami berjalan. Kami tuh bertetangga. Nah setelah COVID, ya tahu sendiri ya, keadaan berubah. Akhirnya ya saya ada sedikit rezeki bantu mereka gitu. Tapi sampai sekarang susah ya susah ya. Saya ada beberapa orang juga begitu, tapi kondisi saya sendiri pun sama, dalam kondisi yang susah gitu. Gimana caranya gitu ya supaya bisa dan uangnya kembali dan tidak nyakitin keluarganya gitu. Oke. Ya. Itu juga salah satu masalah baru dari teman-teman yang punya uang dan memberikan hutang kepada orang lain, karena banyak sekali ya, kayak tadi Bu Yanti ya, itu pasti banyak dialami sama banyak orang. Kita ngutangin ke orang, ngasih utang sama orang, tapi kita sendiri yang gak enak buat, ya kan, berasanya kenapa jadi gue yang gak enak ya, padahal kan yang punya utang orang. Nah itu banyak orang yang pasti mengalaminya gitu. Oke, gimana nih Bang Wendy? Baik yang berhutang ataupun yang ngutangin, sama-sama beban. Energinya nggak enak. Maka stop untuk mengutangkan juga. Oke, gimana Bang kalau udah kelanjur kita ngutangin? Kalau saya, Bunda, Ayah, saya nggak pernah ngasih pinjam orang uang, kecuali dua. Satu, dia benar-benar ICU, emergensi masuk rumah sakit dan dia tidak punya biaya. Satunya lagi orang yang benar-benar nggak bisa makan, dan itu pun nggak saya utangin, kasih. Kenapa? Saya nggak mau mendidik orang itu menjadi mental tangan di bawah. Ketika kita memberikan hutang, kita lagi mendidik orang itu tanpa disadari untuk dia enak dapetin duit gampang, menikmati duit mudah, pakai duit yang bukan milik dia. Kita lagi mendidik. Ya, pernah didatengin orang yang Assalamualaikum WhatsApp, terus gue jawab Waalaikumsalam, Bang Wendy boleh minta tolong nggak? Ya elah, pinjam 100 dulu dong. Maka kalau WhatsApp ke Bang Wendy cuma Assalamualaikum doang, mohon maaf lahir batin, saya nggak akan jawab. Jawabnya di dalam hati saya. Langsung aja to the point, lu mau apa? Ini energi. Kenapa ada orang-orang yang berkelimpung di dunia hutang? Karena dia juga dulu suka hutang. Seperti saya bilang, Bunda, Ayah, sahabat, energi ini bukan serta-merta datang, tapi karena kita yang menyebabkan. Jadi bagaimana orang-orang itu ada di lingkungan, mulai dari pikirannya. Orang pikirannya cari utang, maka ucapan, tindakan, hingga kebiasaan menjadi karakter dia adalah gali lubang tutup lubang. Mending gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup sumur. Kegedean ya. Makanya saya selalu, ini saya buat diri saya sendiri, silakan kalau mau dipakai. Ya. Ketika kita udah terlanjur ngutangin orang, yang kemarin-kemarin nih, kalau saya nggak akan tagih, Bunda. Saya nggak akan tagih. Terlepas dari orang itu mampu bayar atau enggak. Bagi saya itu adalah saya membayar karma saya di masa lalu. Gimana Bu, ikhlas Bu? Ini bukan soal ikhlas nggak ikhlas. Okay. Kita punya hutang di masa lalu, bukan sama dia.
Bunda, ayah, sahabat, Kang Ukat, semua orang punya masalah, entah masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kerjaan, masalah bisnis, betul? Dan banyak orang mencari solusi. Solusi itu jalan keluar, betul? Termasuk kesini adalah cari solusi. Termasuk orang-orang yang konseling ke saya, itu cari solusi, cari jalan keluar. Kalau di WM Academy, di kami punya akademi, di ritual kita itu aja di WM Academy. Saya selalu bilang, apapun permasalahan kita, Gimana? Ya. Bukan kalau ada masalah bukan nyari jalan keluar. solusinya bukanlah mencari jalan keluar, cari utang ke sana, itu kan jalan keluar. Jalan keluar, iya. jalan keluar rumah, keluar ini, bukan. Tapi temukan jalan masuk dan masuk lebih dalam. Kita mengenal diri kita. Ya. Dengan mengenal diri, hadis kutsinya akan mengenal Allah. Itu betul banget. Tapi jangan jadikan cuma sekedar slogan. Kenali luar dalam. Di dalam diri kita. Oke. Saya tanya Kang Ukat, saya tanya ya. Tefani biasa kita tanya. Ketika kamu punya masalah, Ya. apapun masalahmu, ribut sama pasangan atau apapun jadi gede. Oke ya? Pertanyaan saya, yang jadi masalah, apakah masalah itu sendiri atau ternyata adalah yang masalah itu responnya kamu terhadap masalah itu? Kayaknya sih responnya ya. Paham? Yang bermasalah sesungguhnya adalah respon kita terhadap masalah. Maka jadi gede. Masalahnya mah biasa aja. Nah makanya saya bilang, kita benahi dalam diri kita ini. Kalau kita benah, luarnya pun akan benah.